Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya atas nama Putri Ramadhani Zakaria. Saya atas nama Sukmawati. Saya atas nama Rizky Rahma. Saya atas nama Rifani Isnaini. Di sini kami akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Tahukah kamu apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Dengan kata lain, siswa belajar dengan memasukkan informasi baru bersama dengan apa yang sudah mereka ketahui. Robin dan Tim Sons menegaskan bahwa pembelajaran yang berlandaskan pandangan konstruktivisme harus memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengetahuan awal siswa, yang kedua belajar melalui pengalaman, yang ketiga melibatkan interaksi sosial, dan yang keempat tentang kepahaman. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme, yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Langkah-langkah konstruktivisme. Tahap pertama, peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Tahap kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Tahap ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan oleh guru. Tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun pemunculan permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik. Keunggulan teori konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru kepada peserta didik. Artinya, bahwa peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Teori ini memfokuskan pada kesuksesan peserta didik dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, peserta didik lebih didorong untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui kegiatan asimilasi dan akomodasi. Penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Langkah-langkah penerapan pendekatan konstruktivisme di dalam kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Dan yang keempat, ciptakan masyarakat belajar, dalam artian belajar dalam kelompok-kelompok. Inti dari prinsip konstruktivisme adalah bahwa belajar adalah proses yang aktif. Informasi dapat diberlakukan, tetapi pemahaman tidak dapat. Karena itu, harus berasal dari dalam. Konstruktivisme membutuhkan guru untuk bertindak sebagai fasilitator, yang fungsi utamanya adalah membantu siswa menjadi peserta aktif dalam pembelajaran mereka dan membuat hubungan yang bermakna antara pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan proses yang terlibat dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Jadi ada yang tahu apa itu virus? Saya Bu. Silakan. Saya virus berasal dari Betul sekali. Ada pendapat lain tentang virus? Silakan. Silakan, Senang Fatima. Ya, jadi benar semua ya. Jadi virus merupakan Pertama untuk suhu udara, pH dan biologi dan sebagainya.
Jadi virus ini dapat manusia dan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Ibu. Silakan. Bagaimana sih menggunakan virus yang ditentukan oleh orang kita? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa virus merupakan suatu makhluk yang dapat diracun kita sehingga kita perlu bisa dilihat pada bukunya. Di situ ada tugas, siswa disuruh membuat atau membaca sebuah artikel. Jadi minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang virus. Paham semuanya? Paham Bu. Baik. Kesimpulan, konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Kedua, pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna.